Mudah-mudahan siang hari ini tetap segar ya, tidak lagi ngantuk-ngantuk walaupun ini jam kalau habis makan siang biasanya agak ngantuk-ngantuk gimana ya. Semangat, semangat, semangat karena kita akan rumpi No Secret. Kita hari ini juga akan ditemani oleh Daniel di pojok sana ya, akan menghadirkan lagu-lagu yang begitu semangat ya kan. Rambutnya gimana? Oke, Daniel hari ini oke ya. Baik, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya dari dunia apa? Dunia maya ya, karena kita menyoroti postingan-postingan ini masih berkaitan dengan berita tentang Marshanda, di mana beberapa hari yang lalu gitu ya heboh karena ada salah satu temannya yang ada di Amerika itu tiba-tiba minta tolong dan menyebut kalau Marshanda sudah hilang 2 hari gitu ya. Keluarga kemarin sudah press conference ya, mengatakan bahwa Marshanda nggak hilang ya kan, ada kok, dia baik-baik saja begitu. Nah hari ini kalau nggak salah ini ada postingan, enggak kemarin ya, postingan dari adiknya Marshanda ya. Dia tulis begini dalam bahasa Inggris ya, aku akan coba terjemahkan ya secara bebas. When you truly love someone and take care of them purely without any agenda, you don't need to show it to the entire world to prove to everyone that you do. Yeah, the only one that needs to know is that person that you're trying to love and take care gitu. Artinya gini, kalau emang kita itu benar-benar cinta, sayang, peduli sama seseorang, nggak perlu itu harus ditunjuk-tunjukin sampai semua orang seluruh dunia itu tahu gitu kalau kita peduli gitu ya. Justru yang orang yang paling perlu tahu bahwa kita itu peduli adalah orang yang kita pedulin itu gitu. Itu kurang lebih terjemahan bebasnya. Dan banyak yang menduga ini adalah sindiran untuk temannya Marshanda ya, Sheila, Dr. Sheila itu yang kemarin pertama kali mengabarkan kalau Marshanda hilang sehingga jadi rame begitu. Terus kemudian ada nih chatnya, ternyata si Sheila ini juga sudah minta maaf ke keluarga gitu ya. Ini diposting sama Sheila sendiri, dia posting bahwa dia sudah menghubungi keluarga. Dia bilang gini, Lisa dan Tante maaf ya, Sheila nggak dengerin Lisa dan Tante sampai beritain Caca hilang. Oh gitu, jadi dia sebenarnya udah menghubungi keluarga gitu ya, udah dibilangnya jangan posting-posting. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sama keluarga Caca, yang Caca sayang dan yang Sheila juga sayang. Kalau terlihatnya seperti Sheila nggak sopan, Sheila minta maaf. Sheila sama Caca dua-duanya punya mental illness dan kita berusaha yang terbaik. Caca sama Sheila mau sembuh sambil sembuhin dunia. Maaf atas kepanikan yang disebabkan oleh Sheila. Semoga Lisa dan Tante selalu dijaga sama Tuhan. Begitulah kurang lebih ya. Terus habis gitu ini ada juga, ini di tag ke Lisa, terus kemudian dia posting lagi, I'm sorry, dia posting lagi. Please forgive me, thank you, I love you. Kemudian di tag ke Marshanda, ke adiknya Marshanda begitu ya, sama ke tante, ke ibunya Marshanda gitu ya. Ibunya Marshanda sendiri juga posting itu di feednya, dia ulang lagi tuh postingannya, sama seperti postingannya siapa, Lisa gitu ya. Tapi ada captionnya, dia bilang, I believe behind all these happenings, there is a beautiful meanings from Allah gitu. Jadi artinya adalah ibunya nih yakin bahwa di balik semua keramaian ini apa yang terjadi itu pasti ada sesuatu yang baik lah gitu ya dari Allah. Amin. Ya mudah-mudahannya yang terbaik ya. Aku nggak komen banyak deh, kita bacain komentar netizen aja ya. Komentar netizen, Mbak. Padahal keluarganya Kak Caca udah minta untuk tidak speak up karena ini privacy keluarga. Mending kita hargain keluarga Kak Caca gitu ya. Yang berikutnya apalagi? Suka banget dengan IG story adiknya Caca. Kalau kamu beneran tulus, sayang dan care sama seseorang, tanpa ada maksud lain yang tersembunyi, kamu nggak perlu sibuk mungkin ke seluruh dunia, nunjukin ke seluruh dunia. Karena yang perlu tahu itu ya Caca, ini tadi terjemahan yang tadi ya. Yang berikutnya adalah, orang lain tapi trilalu. Ini kayaknya auto korek ya kayak ketikanya. Trilalu ikut campur urusan Caca. Keluarganya aja nggak keluar-keluar kok, ini uncuk-uncuk bikin heboh, lancang banget. Ada lagi komentarnya lebih galak loh dari keluarganya. Aduh apa ya, ya begitulah namanya juga. Tapi kan mungkin Sheila kan maksudnya tadi yang dia bilang ya, kita itu ingin menyembuhkan diri sambil juga menyembuhkan dunia. Itu adalah pekerjaan yang amat sangat berat sih ya. Kita ke profil bintang tamu kita yang berikut ini. Ini adalah pasangan yang salah satu pasangan favorit aku juga dari sebelum nikah pernah kita wawancara ya. Dan ini 5 tahun kemudian mereka sedang menanti kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kita lihat dulu profilnya Fendi Chow dan Stella Cornelia berikut ini. Fendi Chow, aktor berusia 33 tahun yang mengawali karir melalui ajang pemilihan model Aneka Yes tahun 2003 ini menikah dengan Stella Cornelia, mantan member JKT48 berusia 27 tahun pada Juli 2017 setelah membintangi film The Fabulous Udin, berpacaran selama 6 bulan dan lamaran pada Desember 2016.
Pasangan yang hampir 5 tahun menikah ini Maret lalu mengumumkan kehamilan Stella yang kini berusia 6 bulan setelah sebelumnya pernah 2 kali keguguran, dan 11 Juni kemarin Fendi dan Stella mengadakan gender reveal dan diketahui buah hatinya berjenis kelamin laki-laki. April lalu Stella diminta penonton sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk menasehati suaminya agar tidak terlalu temperamental saat memerankan karakter Andrew. Seperti apa cerita kehamilan Stella setelah hampir 5 tahun penantian? Dan benarkah Fendi dan Stella kini lebih protektif terhadap kehamilannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Fendi, Chow dan Stella. Aduh, aku ikut seneng loh liatnya. Aduh, Makin cantik ya, makin dia ya. cantik, gemes ya. Kalian berdua deh gemes deh. Kita lihat tidak ada artikelnya ya. Selamat puji Tuhan, Stella Cornelia hamil usai 5 tahun menikah dengan Fendi Chow gitu ya. Dia pasti aku hanya bisa menduga-duga 5 tahun yang kalian lewati dengan penuh banyak hal ya pasti yang terjadi. Orang-orang nanya-nanya. Sementara kalian kan juga usaha ya. Bahkan ini sebenarnya kan kehamilan kamu yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang 2 lainnya kan juga sempat ada kesedihan di situ gitu ya. Jadi ketika ini nih yang ketiga ini terjadi, apa yang kalian lakukan waktu tahu oh positif nih gitu? Awalnya nggak mau happy dulu, karena kan ada trauma kan Iya. sebelumnya 2 kali gagal gitu. Jadi kayak ini bener nggak sih? Terus kayak ya udahlah jalanin aja. Terus pas udah makin lama makin besar, makin besar. Terus pertama kali momen yang paling spesial itu waktu denger detak jantungnya. Jadi kayak oke, ini beneran udah ada gitu. Terus apa reaksi kalian tuh kayak gimana waktu denger? Gimana Fendi gimana? Kebetulan waktu itu pas dengar detak jantung aku juga lagi masih di lokasi syuting. Jadi kayak aku deg-degan aja. Waktu itu emang aku pengen izin sebenarnya, pengen ikut kontrol, cuman karena emang nggak bisa. Waktu itu kan lagi stripping. Kayak di lokasi seharian deg-degan, aduh gimana sayang udah kirimin, pas dikirimin di lokasi lihat videonya nangis sendiri di lokasi pas dengar detak jantung. Jadi kayak sama teman-teman, kenapa lu nangis sendiri kayak gitu deh. Karena mungkin yang sebelumnya kan memang belum pernah sampai proses ada detak jantung itu kayak gitu. Jadi emang yang ini kita benar-benar keep quiet ya. Bahkan dari orang-orang dekat kita juga semua keep quiet banget di awal-awal. Kayak buat kita berdua dulu aja deh kayak gitu. Ada rasa takut sih sebenarnya. Pastilah ya. Kamu sendiri gimana? Kamu ditemenin siapa waktu itu? Ditemenin mamaku. Mama. Terus ya udah kayak pas denger ya langsung. Aku nggak terlalu mesti kayak takut sebenarnya. Jadi kayak mesti denial. Ada nggak ya? Takut gitu. untuk bereaksi berlebihan iya, gitu ya? takut gitu. Jadi pas ngasih tau dia yang nangis. Aku belum nangis. Aku lebih melo. Kenapa Fendi? Kenapa kamu begitu melo? Apa yang kamu lihat yang dialamin? Bukan cuma dari detak jantung, waktu aku ngelamar dia, waktu nikah yang nangis gue doang ya kagak. Orangnya emang melo, lucu banget sih. Lebih melo dari aku. Dan akhirnya ya setelah ini udah 6 bulan, mereka juga kemarin bikin acara gender reveal gitu ya. Ini ada video perjalanan kehamilan Stella yang berikut ini kita lihat. Ini waktu kalian udah tahu belum itu jenis kelamin? Kalian belum. Jadi itu betul-betul kalian pun baru tahu. Jadi kita dapat amplop gitu dari dokter kita, itu isinya gendernya tuh. Kamu Cewek serahin atau tuh cowok. sama Serahin ke Mamaku. nitip ke mama. Mama yang nelfon ke IO ini. Gitu kan. Jadi itu real tuh ya reaksinya. Bener-bener. Nggak nangis lagi nggak kamu Fani Chow? Enggak. Karena sebenarnya kita berdua sih lebih ke ya udah mau cewek, mau laki atau perempuan, kita berdua yang penting yang Sehat. kali ini semua sehat. Gitu. Ibunya sehat, babynya sehat gitu ya. Iya sih. Aduh gitu. Tapi ini juga ada sempat kemarin katanya sempat ada flek-flek juga. Iya, pendarahan. Jadi ada apa namanya plasentanya ya? Ya ada sedikit sobek Sobek kecil gitu. kecil. Oh, jadi harus apa? Harus bed rest? Bed rest kemarin jadi dari trimester 2 bulan keempat sampai bulan kelima kemarin 1 bulan full di atas kasur. Jadi nggak boleh turun kasur sama sekali. Tapi kalau kata dokter itu karena dia lagi kangen-kangennya sama aku. Oh ya bisa. Aku tuh lagi syuting di luar kota kan, emang harus nginep di luar kota karena lokasinya di sana. Terus karena ya pertimbangan segala macam hal ya udah deh aku syuting sendiri aja, kamu jangan ikut dah di lokasi syuting karena harus ketemu banyak orang dan lain-lain. Malah itu kemarin pendarahan kata dokter. Langsung mungkin pulang kangen dong? kali. Enggak, langsung udah ikut ke lokasi syuting akhirnya. Di rumah sakit dulu, ditemenin. Terus akhirnya kata dokter, yaudah deh kamu ikut suami kamu aja. Terus sembuh, udah Oh iya baik-baik. betul ya. Sampai Kayaknya sih sekarang. bener kata dokternya ya. Dede bayinya sama ibunya kangen ya. Dia ada kan? bayinya aja sih, ibunya enggak. Aja gitu.
Kita mau tanya ini kalian sebagai pasangan ya. 5 tahun menikah, cerita dong gimana penderitaan kalian. Ditanya-tanya setiap ketemu orang gitu kan. Kan selalu ya masyarakat yang pengen tahu, sebenarnya pengen tahu kabar bahagia. Itu gimana sih kalian tuh yang paling berat tuh ketika apa? Ketika pertanyaan itu muncul tuh pada saat kalian lagi apa tuh? Mungkin kalau awal tuh agak berat, cuman kesini udah lebih agak biasa aja sih. Karena udah kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Misalnya sempat ketemu temen yang misalnya waktu itu emang Stella lagi sempat hamil yang pertama, terus pas ketemu lagi udah sekian lama, anak lu udah umur berapa berarti sekarang? Oh enggak, kemarin nggak jadi. Aduh, yang kayak gitu-gitu itu deh. sedih ya. Terus kayak, oh udah hamil 5 tahun, masih belum punya anak ya atau kayak gimana? Mereka kayak udah berpikir, wah jangan-jangan nggak bisa punya anak atau something like that gitu. Tapi ya harus diceritain lagi, oh iya enggak, sebenarnya kemarin udah sempet pernah hamil kayak gini-gini itu sih. Cuman sebenarnya sih udah santai aja sih. Belakang-belakang sini ya? Udah santai aja lah. Jadi ini ketika hamil ini udah kalian emang dalam keadaan santai atau emang program sih? Enggak program, cuman... Ceritanya, jadi gini, kita pas pernikahan tahun pertama emang sempat hamil. Terus tahun kedua sempat hamil. Sebenarnya tahun 3 juga sempat mau coba. Cuman itu pas baru awal corona. Pandemi kan. Awal pandemi, terus tahun keempatnya juga masih pandemi. Kita berpikir jangan sampai gagal 3 kali gara-gara pandemi nih kali ini. Tahan dulu deh, tapi nggak kelar-kelar ya. Langsung aja deh gitu. Tapi kalau soal kehamilan kan kayaknya kita cuma tahu yang pertama yang di-share ya. Yang itu. Yang kedua ini karena udah trauma juga makanya nggak share. Yang kedua Iya sih sebenarnya. Jadi taunya pun pas udah kejadian harus di kuret ya waktu itu ya. Jadi kita tahu itu hamil, kita taunya siangnya tahu hamil, malamnya tahu kalau itu hamil di luar kandungan. Aduh, sedih banget ya. Itu sedih banget karena kan kalau kita ngebayangin kayak ibu hamil kan kalau kita tuh rahimnya ada 2 kan, saluran itu tuh harus diangkat 1. Jadi kayak kesempatan hamilnya itu sebenarnya kecil katanya kalau salurannya cuma 1. Cuman puji Tuhan dikasihnya juga akhirnya dapat lagi. Dan kalau kita lihat mereka tuh kayak bulan madu terus ya kalau aku lihat liburan di sini. Lu pasangannya lucu banget sih kadang. Itu hitungannya belum bulan madu. Dari awal nikah sampai sekarang belum bulan madu, jalan-jalan. Kayaknya sampai 10 tahun. Belum. Sampai 10 Bedanya tahun. apa? Lucu banget tuh. Dia nggak pernah mau bilang bulan madu, jadi setiap kali jalan-jalan tuh ya itu hitungannya. Nanti bulan madunya belum. Aku masih ada request bulan madunya. Mau kemana sih kamu? Coba-coba. Pokoknya keliling, Eropa, Amerika, itu baru bulan madu. Baby Moon kemana Baby Moon? Baby Moon gimana tuh? Aku udah pengen Baby Moon tapi dia janganlah bahaya nanti gitu. turbulan. Ya, Itu kayaknya alasan deh. Enggak. Ya udah nunggu nanti. Berarti kalau liburan lagi yang enak ya tunggu bayinya agak gedean ya lah. Lama deh. Tapi lihat dong titipin mama bisa. Titipin mama. Paling kangen, nggak akan bisa deh, percaya. Makin hari kok makin cantik sih kamu. Aduh, mesra banget sih. You will always be my Valentine. Love you every single day. Aduh ya ampun. Lay on my shoulder anytime ini. Aduh, enggak ini kalau di caption begini ya. Aslinya dalam kehidupan nyata gitu juga gak sih? Aslinya ya setengah lah. Enggak dong, ya beneran dia emang kayak gitu. Lebih sweet daripada aku ke dia. Ya ampun. Terus setelah kalian pas lagi hamil yang ngidam siapa, dia apa kamu? Enggak sih ya, nggak ada yang terlalu ngidam. Ya itu kayak ngidamnya cuma dia tuh cuma butuh dekat dari aku. Oh ya, dia nggak ngaku ibunya nih Naya. Anaknya bukan ibunya. Nggak apa-apa sih ibunya kalau kangen bilang aja, gak usah gengsi. Ini pernah nggak sih selama 5 tahun pernikahan, pernah nggak terjadi pada kalian ya bertengkar tuh hebat banget sampai udahlah kita bisa dulu deh tidur ya, kamu di sana aku di sini gitu, pernah nggak? Pernah. Sering. Gara-gara apa tuh biasanya? Pasti macam-macam hal kecil nggak penting ya. Iya, hal nggak penting kalau kita ngebahas lagi tuh kayak, kita berantem gitu doang ya. Ternyata. Terus baikannya gimana? Biasanya dia sih yang datengin aku. Oh, baikannya bawa apa? Kita tuh kalau sebenarnya nggak bawa apa-apa, dipeluk bawa aja makan, udah. kalau nggak bawa makan. Iya. Dipeluk aja udah tuh. Kita tuh ributnya kadang gede banget ya. Tapi nggak pernah lama kayak gitu. Jadi misalnya biasa ribut jam 5 sore, jam 10 malam udah baikan. Udah baikan. Masalahnya itu lagi nggak? Nggak penting sih kadang. Nggak penting aja ya. Tapi kita suka cari masalah, cewek-cewek suka cari masalah. Tapi kamu sadar kan apapun yang terjadi istri selalu benar ya, tahu ya? Iya. Itu peraturan nomor 1. Paham. Pernah nggak sih kalian berdua ini ngecek-ngecek HP satu sama lain? Ya ngecek dia. Ya apalagi dia tinggal syuting lama ya kan? Aduh, zaman sekarang ada yang takut cinta lokasi ya kan? Pernah nggak kalian cemburu ke pasangan? Dulu. Sekarang juga
juga nggak apa-apa kalau masih cemburu kan tanda cinta Iya, ya. Gitu. Ya, Kalau Mas. cemburu kamu ngapain masih? Cemburu aku ngomong langsung, Oh, udah aku ngomong. nggak suka kamu gini-gini. Oh, dia udah tahu. Oh, oke, terbuka aja lah ya. Curhat masalah rumah tangga ke sosial media pernah nggak? Enggak Paling sih. quote-quote galau aja. Tolong nanti Stella cek quote-quote-nya ya. Quotes-nya apa Tapi kalau aja? dia itu sebenarnya cuma buat dia. Oh ya, gitu. tapi misalnya dia ngerasa atau enggak itu yang penting. Nah itu dia tuh nggak peka masalah gitu-gituan. Dengan diomongin deh. Pernah nggak selama 5 tahun ini ada yang lupa tanggal-tanggal penting kalian? Ulang tahun atau hari Belum. jadian? Belum ya, selalu Belum, ingat. nggak tahu nanti kalau udah punya anak ya. Aja, mudah-mudahan selalu ingat ya. Pernah nggak pernah belanja barang mahal tapi nggak bilang ke pasangannya? Enggak. Terus dia curiga. Tapi gue nggak tahu deh nih. Iya nih. Nah lo, jangan-jangan ada. Nggak ada ya? Nggak. Aduh, terus ini rencananya kalian udah ngebayangin belum nanti melahirkan, itu gimana, di mana, apa, segala macem? Udah sih, udah di planning lah. Dan ya Stella sih kepengennya lahiran normal. Semoga doain deh, semoga bisa. Semoga bisa. Terus kamu kan harus jadi suami siaga nih, lagi ada syuting itu nggak, stripping nggak? Takutnya ntar begitu dia melahirkan, Bisa. kamu lagi syuting di mana Kalau tahu? lahiran sih pasti bisa diatur lah. Tapi nggak apa-apa, stripping aja biar ada duitnya. Tapi gue tahu tuh tujuan dia mau normal tuh apa sebenarnya. Apa? Pengen nyakar-nyakar gue. Oh ya. Iya. Biar merasakan penderitaan gitu. Nanti kita ngobrol lagi sama pasangan ini. Sama nanti kalau habis melahirkan kita undang lagi ya. Kita pengen tak berhasil nggak tuh? Yang berikut ada satu tamu yang mau kita ajak ngobrol. Ini dari Shannon Wong ya. Beberapa bulan yang lalu Shannon Wong juga pernah ramai. Dia sharing cerita di sosial media apa yang dialami. Dia ngerasa tertekan, sedang mengalami mental health issues gitu. Dia merasa ada tekanan dari keluarga dan lain sebagainya. Kebetulan waktu itu juga dia dekat sama Atala, sehingga ini kemudian ramai. Ada apa sebetulnya yang terjadi? Akhirnya hari ini Shannon mau hadir di sini untuk mengklarifikasi semuanya gitu. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Shannon Wong, selebgram berusia 17 tahun yang dikenal karena memiliki hubungan dengan Atala Naufal ini pada 31 Januari lalu mengunggah postingan yang mengaku dirinya mendapat kekerasan fisik dan verbal dari sang ayah sejak kecil hingga memiliki mental health issue yang kemudian diklarifikasi oleh sang adik Sharon Wong jika tudingan tersebut tidak benar dan menjelaskan jika sang ayah sedang memarahi Shannon yang sering bohong dan kerap pulang pagi dalam keadaan setengah sadar dengan lelaki yang tidak direstui keluarga yang diduga pria tersebut adalah Atala Naufal. Setelah hampir sebulan off di sosial media, Shannon mengunggah postingan permintaan maaf dan mengaku mendapat pelajaran penting dari kejadian kemarin dan kini mengaku sudah kembali berkumpul dengan keluarga, bahkan memposting video TikTok bersama keluarga dengan background bukan tongkrongan pecundang. Benarkah Shannon dan Atala sudah putus? Bagaimana klarifikasi Shannon tentang berita yang sempat heboh karena mengaku mendapat kekerasan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Shannon Wong ya, yang mungkin lebih dikenal juga sebagai seorang selebgram ya. Ini ada artikelnya, bunyinya adalah Shannon Wong kembali ke keluarga usai heboh ngaku dianiaya ayah. Jadi beberapa bulan yang lalu gitu sempat ramai, dia itu tiba-tiba sharing cerita, habis mengaku dia dianiaya oleh ayahnya, ada keluhan-keluhan, kok aku disuruh kerja dari kecil apa sebagainya. Tapi sekarang sudah membaik gitu ya. Tapi namanya keluarga mah biasa ya, apalagi di usia-usia kamu yang masih muda ini. Jadi kita mau tanya, sharing ceritanya, seperti apa sih sebenarnya kondisinya Shannon pada saat kamu posting itu gitu? Apa sesungguhnya yang terjadi? Sebenarnya itu semua kesalahpahaman dan ya connecting lah sama di saat itu aku sedang di dalam hubungan yang udahlah semua orang juga tahu kan. Ya jadi itu kayak effects apa yang terjadi. Cuman kan aku orangnya emang kalau udah sayang tuh bucin banget dan pasti cinta buta. Jadi pasti kalau misalnya direkomend tuh disuruh Udah nih nggak bagus gitu. iya atau kayak lakuin ini aja gitu-gitu kalau misalnya kamu sayang aku gitu. Jadi kayak apparently aku lakuin itu. Jadi ya masuk gitu. kayak posting dan lain-lain. Gimana maksudnya? Ya jadi aku tuh orangnya kayak cinta buta kan. Aku susah kalau ngomongin langsung gitu to the point, tapi ya pasti paham lah. Jadi kamu disuruh apapun kamu ya Iya, apapun jadi kamu kerjakan gitu. jadi apa yang aku lakuin sebelum ini mungkin kalian tahu itu ya itu kan aku cinta buta. Jadi pasti apa yang disuruh lakukan atau apa pasti Kamu akan lakukan. Nah pada saat itu kan kemudian keluarga pasti bereaksi gitu ya. Iya. Gimana waktu itu kamu akhirnya bisa kembali nih, kembali bersama keluarga, kalian memperbaiki hubungan, itu tuh gimana? Justru pas udah baikan sama keluarga itu
aku udah selesai itu hubungannya. Makanya mataku terbuka dan lihat sebenarnya kayak gimana. Oh seperti itu gitu. Pada saat kejadian di tengah-tengah yang lagi kamu dalam kondisi bermasalah gitu, bagaimana keluarga itu apa istilahnya berkomunikasi dengan kamu? Terus bagaimana sampai akhirnya kamu apa ya, istilahnya bisa pelan-pelan lah berdamai juga gitu dengan apapun yang kamu alami. Kita akan bahas yang berikut ini ya. Enggak, ada story-nya. Setelah story-nya dulu apa? Kita akan kembali setelah yang berikut, jangan kemana-mana, tetap di Rumpis.